Iya, karena kemarin kurang menghafal. Bergerak bagaimana SMK Air Putih lebih baik dari yang lain-lainnya. Itu saja yang harapan saya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf waktunya mungkin mundur ya, jadwalnya memang tadi 8:30. Mungkin kita sebagian sudah ada yang pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka secara online. Ya, ada istilah nanti Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar yang Ki Hajar Dewantara, kemudian ada konsep CP dan sebagainya. Nah, kemudian ada fase-fase pembelajaran dari A sampai F. Nah, itu mungkin akan lebih dikupas tuntas oleh pemateri kita hari ini yang sengaja kita hadirkan dari Kota Medan. Untuk itu kepada ibu-ibu pemateri kami persilakan, Bu. Seperti ini bagaimana, Bu? Saya ada baca, nanti juga saya akan kirim ada perubahan di struktur Bapak Ibu untuk kurikulum kita tahun 2022-23. Ada tadi malam mungkin Pak Riyadi, Bu Supri udah dapat itu permen ya, Sekjen nomor 3334 tahun 2022. Itu saja. Terima kasih yang sudah hadir yang hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan sebaik-baiknya dan berakhir nanti dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Benar-benar dia nggak mau perubahannya itu hanya konsep, jadi dia langsung ke mindset. Sama seperti ini, kesadaran kita menjadi guru itu apa? Gitu. Sebenarnya kita mau gimana? Jadi untuk itu saya undang Bapak Ibu guru, coba rilekskan dulu tempat duduknya, tenangkan hati dan pikiran. Silakan saya izin ya Bapak Ibu guru, boleh diletakkan dulu smartphone-nya, pandangannya ke depan, semuanya duduknya boleh bersandar, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Saya undang Bapak Ibu guru untuk menarik nafas dengan sadar. Kemudian lepaskan pelan, tarik lagi, kemudian lepaskan, tarik nafas dengan sadar, kemudian lepaskan. Pastikan Bapak Ibu guru sadar hari ini duduk di bangku yang Bapak Ibu duduki ini memiliki rasa ingin tahu, memiliki rasa syukur dan welas asih. Pastikan tidak semua kesempatan ini bisa dinikmati oleh orang lain. Ini kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu guru masing-masing hari ini. Sama seperti saya, ini kesempatan yang baik bagi saya, boleh berbagi. Karena ada pepatah yang mengatakan, Bapak Ibu guru itu hebat dikatakan kalau bisa berbagi. Kalau hanya untuk siswa-siswi kita atau peserta didik kita itu biasa. Jadi kesempatan ini atau semua kata-kata yang saya katakan itu saya dapatkan dari beberapa webinar, beberapa workshop, dan itu yang saya bawakan kembali. Tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu guru di kesempatan-kesempatan selanjutnya akan berdiri seperti saya dan sampaikanlah kata-kata seperti itu. Ada beberapa pilihan kata yang tepat yang boleh Bapak Ibu pilih. Kita akan masuk ke materi yang saya bawakan adalah tentang kurikulum merdeka. Boleh saya
tanyakan dulu yang pernah ikut UWG. Katanya perkenalkan, nama saya Julita Batara. Saya bagaimana ya mengatakannya? Sebenarnya saya datang kemari dengan niat dan ikhlas dari hati yang paling dalam, datang dari Medan. Biasa sih Medan ya. Hanya saja niat hati saya itu berbagi bersama, ya. Ada yang Bapak Ibu guru tahu, nanti saya dapat pengalaman dari situ. Ada yang saya tahu sedikit saya bagikan kepada Bapak guru hebat yang hadir pagi hari ini. Oke, baiklah. Untuk pertama, slide saya di sini kesadaran menjadi guru. Izin Bapak Ibu ya, kami berdua ini sama-sama guru penggerak dari SMK Negeri 9 Medan, tempatnya Ibu sebelumnya. Jadi Ibu ini panutan kami di sana. Saya pribadi sebenarnya. Jadi Ibu Eti Herawati Lubis ini seperti kalau bisa sedikit curhat, dia ini role model saya di sana. Jadi kalaupun dia kalaupun dia seperti mungkin Bapak Ibu kenalnya 2 tahun ya, saya sudah kenal lama. Kalaupun dia bagaimana begini, itulah Ibu ini yang saya tahu. Dan itu semua membuat saya pribadi, mungkin ada banyak guru yang di sekolah kami yang memang menginspirasi sekali sosok beliau ini. Jadi 50 silakanlah. Nanti ini angkatan 8 ya, setelah angkatan 7. Kira-kira berapa tingkat kepuasan gurunya? Kira-kira itu masuk literasi atau numerasi? Untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi 2 hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. 2 hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Ageng Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Ageng Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak, statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama.
Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan.
Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa, bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Kalau bangun sendiri, maju sendiri, itu nggak keren dan memang nggak akan bisa. Kekuatan sistem itu baru bisa. Saya berpikir sebelumnya, kenapa kok pemerintah ini begitu gencar? Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu, sudah jam 2 lewat 12 menit. Ya, tadi kita janji jam 2 untuk melanjutkan ke sesi kedua, pembahasan materi tentang kuisis ya Bu. Materi kuisis yang akan diberikan oleh Ibu Sukriya. Kebetulan ada 2 nama Bu Sukriya di sini. Oke, jadi kepada Ibu Sukriya kami persilakan. Dari SMK Negeri 9 Medan, dan sama-sama sudah mengenal Ibu Epi Herawati Lubis, sudah mengenal banyak tentang beliau, segala prestasi yang beliau berikan pada kami di sekolah SMK Negeri 9 itu banyak. Jadi saya di SMK 9 itu sebenarnya baru, begitu masuk pandemi saya masuk ke situ. Karena sebelumnya saya itu di Binjai. Jadi saya itu diberi kepercayaan sama Bu Epi Herawati Lubis waktu itu untuk membuat kegiatan ekskul yaitu English Club. Ya, jadi 1 minggu saya di situ, saya langsung dikasih tanggung jawab untuk membuat
kegiatan English Club dan langsung kami jalankan bersama Ibu Julita. Jadi memang baru pertama kenal aja saya sudah suka sama ibu itu, karena memang dia langsung punya perencanaan, walaupun itu guru baru, langsung bisa memberikan solusi apa sih kira-kira yang bisa diberikan untuk sekolah ini pada waktu itu, karena di sana dia Wakasek ya pada waktu itu. Oke, itu saja sebagai pendahuluan ya. Baiklah, jadi ini kita mau belajar tentang sebuah permainan, di mana permainan ini berfungsi bagi Bapak Ibu berkaitan dengan Merdeka Belajar yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Ya, jadi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah lebih tahu bagaimana cara menggunakan kuisis, bagaimana cara membuatnya. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu tadi Pak apa ya? Bapak sudah tahu cara membuatnya? Banana ya. Kemudian setelah dipotong itu dimakan. Eat banana. Eat banana. Oke, setelah dimakan berputar ya. Shake banana. Shake banana gitu ya. Kemudian setelah berproses ya dibuang. Boom banana. Boom banana. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Oke. Siap ya. Semuanya tangan di atas. Oke, kita split dulu. 1, 2, 3. Split banana. Split banana. Split banana. Split banana. Cut banana. Cut banana. Cut banana. Cut banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Boom banana. Boom banana. Boom banana. Boom banana. Oke. Undangan tadi. Siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Apa hubungannya kira-kira dengan iklan undangan sama apa tadi? Pengumuman. Dengan profil Pancasila yang ini kira-kira? Apa? Ada nggak hubungannya dengan siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara membuat iklan undangan? Ada nggak? Ada nggak? Ada Bu, Ada apa Bu kira-kira? Tadi kan ucapan salam. susupnya tadi ya. Ada ucapan salam. Kalau dalam undangan itu ada tulisan Bismillah. Iya. Itu ada hubungannya. Kemudian mandiri bagaimana mereka mandiri membuat kreatif sebenarnya bisa juga masuk ke sini ya. Bagaimana cara membuat undangan itu sebagus mungkin. Kemudian berpikir kritis. Ya, ada kreatif ya, berpikir kritis dan kreatif. Nah, ya. Kemudian model pembelajaran nanti sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing, bisa tatap muka, bisa. Artinya dia menuju proses penyempurnaan di mana anak-anak ditingkatkan akal budi dan juga budaya yang ditingkatkan ke arah yang lebih maju. Memang satu hal yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kurikulum Merdeka ini justru pertanyaan di benak saya adalah mengapa hanya diambil dari Ki Hajar Dewantara saja? Saya berpikir Indonesia memiliki banyak tokoh-tokoh pendidikan gitu. Kenapa tidak semacam di merger saja dengan tokoh-tokoh yang lain? Walaupun saya melihatnya menggali ke masa lalu ini dari nilai-nilai yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian juga dari taman siswa yang sekolah yang dimilikinya, ini merupakan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan melihat kemampuan anak baik dari zaman maupun alamnya, lokasi daerahnya ini
pelajaran gitu, melihat anak dari kalau di sini anak-anaknya masuk daerah yang dibilang kota sekali tidak, tapi juga tidak desa gitu. Jadi ini daerah memasuki daerah suburban, daerah yang pertengahan gitu. Jadi ini akan meningkatkan nantinya kemampuan anak jika si guru mampu engagement, melakukan perubahan bersama anak-anak. Ya. Saya sebagai guru bahasa Inggris melihatnya memang mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan minatnya ini adalah pekerjaan yang bersungguh-sungguh. Kalau tidak ada keikhlasan ini tidak akan berjalan. Ya. Dan tentunya juga harus ada grupnya. Terus terang pun saya pengen sekali melihat modul itu karena saya guru bahasa Inggris. Nah, jadi seperti apa yang ibu buat itu? Itulah yang dari tadi. Bisa. 641 mulai. Oke, dari mata pelajaran kimia. Wih. Gak jadi. Banyak yang ikut. Iya udah mulai. Akhiri dulu. Jadi gimana ulangnya? Silakan melatih sebagai siswa. Jadi lebih mantap nanti ya. Iya. Ulangi aja Bu. Nanti lah. Hijau. Ini yang musik apa? Salah. Oke, habis. Ini dia bisa dibacakan di Indonesia siapa saing ya kan? Pak naik Pak. Bisa naiknya mantap. Iya. Naik ya Pak. Anda nomor 1. Pakai sendiri ya. Pakai. Iya, pakai mic biar dengar. Kalian. Anda yang juara bertahan. Anda juara bertahan. Isa nomor 2, Hero nomor 3. Deviana Suri nomor 4. Udah ada 5.000 skornya itu. Paling ada 5.000. orang lagi. Skornya 5.075. Pak Anda ya. Ini pakai wifi sekolah, pakai skor rendah. Lola ya, Lola. Lola. Ada wifi sekolah. 93%. Langsung apa ya? 5.000. Ayo dari. Ini masih banyak lagi. Pak Agus nggak ngerjain. Lelet Pak. Kelompok. Bagus apa? Meninggalkan ruangan. Ayo lista ya. Berapa kartu ujian? Menuju naik di atas. Nomor 10. Rizawati nomor 11. Mana nomor 1? Belakangan tuh. Udah siap, udah nih. Dapat 300 nih. Ya, juara bertahannya adalah Pak Angga dengan poinnya 5.075. Selesai kan? Kelompok Pak. Oke, baiklah selesai dengan tweet dari kelompok 3.
kelompok 1. Oke, silakan moderatornya. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan refleksi pada pertemuan ini. Ya sebenarnya kalau krisis ini sudah saya dengar hanya saja, itu belum pernah saya praktekkan memang Bu, jujur. Yang belum pernah praktekkan, tapi setelah pertemuan ini, ya alhamdulillah sudah mulai bisa dan nantinya untuk kedepannya bisa dipraktekkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Mungkin sudah diwakili oleh Bu Mai, cuman yang buat bingung nanti kalau diarahkan ke siswa kayak Pak Hendra mungkin tipe orang yang kayak mana tadi Pak? Duluan selesai semua benar, kenapa bisa kok turun itu gimana Bu? Duluan selesai. Jawabannya semua benar. Semua benar. Pokoknya kok bisa turun gitu. Nanti kan pasti ditanya sama siswa juga, Pak saya benar semua duluan selesai. Kenapa bisa kalah sama yang terakhir dijawab? Bahkan cepat-cepatan juga kan, semakin cepat skornya semakin tinggi. Ya, akurasi penjawabannya, kalau dia jawabnya misalnya kita kasih waktu 20